Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai suku banyak. Kelompok kami beranggotakan Diandra Sartika, Repi Prabawani, Resti Ami Rozaliana, dan saya sendiri, Yuyun Elfrida. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika dengan dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Rindi Antika, MPD. Nah, apa sih itu suku banyak dan bagaimana operasi hitungnya? Yuk disimak videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Sartika Panggabean dengan NIM 20030-20039. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dan nilai dari suku banyak. Disimak ya video penjelasannya. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian dari suku banyak. Nah, suku banyak atau polinomial merupakan pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Suku banyak dalam X berderajat N mempunyai bentuk umum seperti berikut. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa AN merupakan koefisien atau bilangan yang memuat variabel, lalu X adalah variabel atau lambang pengganti bilangan, N adalah eksponen atau pangkat dari variabel, dan A0 merupakan konstanta atau bilangan yang tidak memuat variabel. AN X pangkat N, AN kurang 1 X pangkat N kurang 1, dan seterusnya kita sebut suku. Jadi, suku itu terdiri dari variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Karena dalam satu persamaan bisa terdiri dari bilangan berpangkat yang lebih dari 2, maka disebut dengan suku banyak. Dari bentuk umum terlihat urutan suku banyak itu dimulai dari suku dengan pangkat tertinggi, lalu diikuti oleh suku-suku dengan pangkat yang semakin menurun, dan diakhiri oleh suku dengan pangkat 0. Lalu, pangkat tertinggi suku banyak ini kita sebut dengan derajat, dan hanya ada pada satu variabel tersebut. Dari bentuk umum sebelumnya, derajatnya adalah N, karena N adalah pangkat tertinggi dari suku-suku yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari gambar berikut. Jadi, 8Y pangkat 3, 20Y pangkat 2, 17Y, 10 merupakan suku-suku. Karena memiliki 4 suku, maka persamaan tersebut kita sebut dengan suku banyak. Dan derajat suku banyaknya atau pangkat tertinggi adalah 3. Untuk persamaan yang kedua dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai suku banyak. Nilai suku banyak dapat kita cari dengan dua cara. Yang pertama, cara substitusi, atau mengganti variabel X dengan suatu bilangan yang diketahui. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai suku banyak untuk X sama dengan 3 jika diketahui Fx sama dengan 4X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 ditambah 9. Nah, di sini kita mensubstitusikan nilai X, yaitu 3, ke persamaan tersebut. Maka menjadi 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 4 kali 27 dikurang 18 ditambah 9 sama dengan 108 dikurang 9 sama dengan 99. Jadi nilai suku banyak Fx yaitu 4X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 ditambah 9 untuk X sama dengan 3 adalah 99. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu cara Horner. Untuk step yang pertama, tuliskan setiap koefisien pada fungsi suku banyak secara terurut, dimulai dari koefisien suku dengan pangkat tertinggi sampai yang terendah. Nah, jadi koefisiennya itu adalah A, B, C, dan D. Kita letakkan pada baris yang pertama, lalu baris yang kedua kita kosongkan, dan baris yang ketiga atau hasil. Selanjutnya, step yang kedua, tuliskan nilai X sama dengan K yang telah diketahui di sisi paling kiri. Nah, pada sisi kiri kita letakkan K. Lalu, step yang ketiga, isi daerah hasil atau baris ketiga, kolom pertama dengan koefisien awal. Nah, di sini A-nya kita turunkan. Misalnya di sini 1, maka 1 kita turunkan. Lalu, step yang keempat, kalikan hasil dari step ketiga dengan K, lalu letakkan hasilnya di baris kedua kolom kedua.
Nah, jadi A yang tadi kita kalikan dengan K, lalu A kali K menjadi AK, kita letakkan di bawah B. Selanjutnya, jumlahkan koefisien kedua yang ada pada baris pertama dengan baris kedua, lalu letakkan hasilnya pada baris ketiga. Nah, setelah kita kalikan, yaitu AK, kita tambahkan dengan B, menjadi AK ditambah B. Lalu ulangi step tersebut sampai diperoleh hasil akhir. Nah, jadi setelah tadi kita mendapatkan AK tambah B, nah kita kalikan lagi dengan K menjadi AK kuadrat ditambah BK, kita tambahkan dengan C, maka menjadi AK kuadrat tambah BK ditambah C, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 60 untuk x sama dengan 5. Koefisien untuk x pangkat 4 adalah 1, maka di sini kita tuliskan 1. Lalu di sini 0, kenapa? Karena tidak ada x pangkat 3, maka kita tuliskan saja menjadi 0. Lalu untuk koefisien x pangkat 2 adalah min 4, untuk x adalah 7, dan min 60. Seperti cara yang telah dijelaskan tadi, kita turunkan dulu 1, lalu kita kalikan dengan 5, maka 1 dikali 5 sama dengan 5. Lalu kita tambah dengan 0, maka 5 tambah 0 sama dengan 5. Kita kalikan lagi dengan 5, maka menjadi 25, kita kurang 4, menjadi 25 kurang 4, yaitu 21. 21 kita kali 5, yaitu 105, lalu kita tambah 7, menjadi 112, lalu kita kali 5 menjadi 560, dan kita kurangi 60 menjadi 500. Jadi, nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x kuadrat tambah 7x kurang 60, untuk x sama dengan 5 adalah 500. Halo semuanya, saya Yuyun Elfrida dengan NIM 230-238 akan membahas mengenai operasi suku banyak, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yuk disimak videonya. Operasi suku banyak. Penjumlahan suku banyak. Aturan dari penjumlahan suku banyak adalah menjumlahkan suku yang memiliki variabel serta eksponen yang sama, atau menjumlahkan suku sejenis. Penjumlahan suku banyak akan menghasilkan suku banyak dengan eksponen yang sama. Contoh soal, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 6x tambah 8 dan gx sama dengan 7x kuadrat kurang 9x kurang 11, maka hasil dari fx tambah gx adalah pembahasan fx tambah gx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 6x tambah 8 ditambah 7x kuadrat dikurang 9x kurang 11. Kita selesaikan, maka 2x pangkat 3 ditambah 4 tambah 7x kuadrat ditambah 6 kurang 9x ditambah 8 kurang 11. Hasilnya 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 kurang 3x kurang 3. Jadi hasil penjumlahan fx dan gx adalah 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 kurang 3x kurang 3. Selanjutnya, pengurangan suku banyak. Pengurangan suku banyak artinya mengurangkan suku dengan variabel dan eksponen yang sama, atau mengubah tanda fungsi yang dikurangi. Contoh soal, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5, dan gx sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 tambah 2x tambah 10. Tentukan hasil dari fx kurang gx. Pembahasan, fx kurang gx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 3x tambah 5 dikurang 4x pangkat 4 kurang 8x pangkat 3 ditambah 2x tambah 10. Lalu kita selesaikan. 5 kurang 4x pangkat 4 dikurang negatif 8x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah negatif 3 kurang 2x tambah 5 kurang 10. Maka hasilnya x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 kurang 5x kurang 5. Selanjutnya perkalian suku banyak, yang artinya mengalihkan satu persatu suku yang ada hingga memperoleh eksponen yang lebih tinggi, atau kita menggunakan sifat distributif. Contoh soal, tentukan hasil dari perkalian dua suku banyak ini. 2x pangkat 2 tambah 6 dikali x pangkat 3 kurang x tambah 2. Pembahasan,
kita bisa menggunakan sifat distributif seperti 2x pangkat 2 dikali x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikali negatif x ditambah 2x pangkat 2 dikali 2 ditambah 6 kali x pangkat 3 ditambah 6 kali negatif x ditambah 6 kali 2. Lalu kita selesaikan. 2x pangkat 2 tambah 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah 1 ditambah 4x pangkat 2 tambah 0 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 6x tambah 12. Lalu kita sederhanakan kembali menjadi 2x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 6x tambah 12. Lalu hasilnya 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 6x tambah 12. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Repy Prabawani, NIM 200326623. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembagian suku banyak. Ada dua cara dalam menentukan pembagian suku banyak. Yang pertama, cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Hasil bagi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 14 dengan x dikurang 3 dengan cara bersusun adalah: step yang pertama, susun kedua suku banyak x pangkat 3 dikurang 9x tambah 14 atau yang kita sebut dengan terbagi dengan x dikurang 3 atau yang kita sebut dengan pembagi menjadi seperti ini. Step yang kedua, bagi suku pertama terbagi yaitu x pangkat 3 dengan suku pertama pembagi yaitu x. Seperti ini. Step yang ketiga, kalikan x kuadrat atau hasil bagi dari step kedua dengan pembagi yaitu x dikurang 3. Hasilnya ditaruh di baris kedua. Kurangkan hasil yang diperoleh dan letakkan hasil di bawahnya. Seperti ini. Step yang keempat, bagi negatif 9x atau hasil dari pengurangan step 3 dengan x atau suku pertama pembagi. Seperti ini. Step kelima, kalikan hasil dari step 4 yaitu negatif 9 dengan pembagi yaitu x dikurang 3. Letakkan hasilnya di bawah negatif 9x ditambah 3x kuadrat atau hasil pengurangan step ketiga. Ini. Lakukan berulang step 2-5 hingga tidak ada lagi variabel yang dapat dibagi. Dan hanya menyisakan konstantanya yaitu 14. Nah, dari pembagian x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 14 dengan x dikurang 3 didapatkan hasil x kuadrat dikurang 9 ditambah 3x ditambah 9. Nilai x kuadrat dikurang 9 ditambah 3x ditambah 9 sama dengan x kuadrat ditambah 3. Nah, jadi kita dapatkan hasil bagi dari x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 14 dengan x dikurang 3 adalah x kuadrat ditambah 3x dengan sisa yaitu 14. Kemudian cara Horner. Perhatikan contoh berikut. Hasil bagi x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 14 bila dibagi dengan x dikurang 3 dengan cara Horner adalah: step yang pertama, tuliskan koefisien yang dibagi yaitu 1, 0, atau karena x kuadrat tidak ada dalam soal, maka sama dengan 0x kuadrat. Yang kemudian negatif 9 dan 14 dengan pembagi yaitu 3. Seperti gambar berikut ini. Step yang kedua, tuliskan koefisien suku pertama yaitu 1 di daerah hasil atau baris ketiga. Step yang ketiga, kalikan 3 dengan hasil dari step kedua yaitu 1 dan letakkan hasilnya yaitu di kolom 2 baris kedua. Jangan lupa jumlahkan angka 0 atau koefisien suku kedua dengan 3 atau hasil dari perkalian 3 dan 1.
Letakkan hasilnya di daerah hasil atau kolom 2 baris ketiga, seperti ini. Ulangi step ketiga sampai memperoleh angka paling akhir di daerah hasil. Langkah terakhir, kita menentukan hasil bagi dan juga sisanya. Kita lihat pada daerah hasil, 130 merupakan koefisien dari variabel X dengan derajat menurun, sedangkan 14 adalah sisa. Maka dari sini kita dapatkan hasil bagi X pangkat 3 dikurang 9X ditambah 14 dengan X dikurang 3 dengan cara honor adalah X kuadrat ditambah 3X dengan sisa 14. Contoh soal, tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 dibagi X kurang 2 dengan cara bersusun dan cara honor. Nah, hasil dari pembagian dengan cara bersusun dapat dilihat pada gambar ini dan cara honor pada gambar yang ini. Dari sini kita lihat bahwa dengan menggunakan dua cara, kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu hasil pembagi dari X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 dibagi dengan X dikurang 2 sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 7 dengan sisa negatif 17. Hai, saya Resti Amirozaliana dengan NIM 2003-20008. Di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi, konsep sisa, dan teorema faktor. Selamat memahami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep sisa suku banyak. Jadi, pada konsep sisa ini, kita bisa mengetahui sisa hasil bagi secara langsung tanpa melakukan pembagian terlebih dahulu. Wah, jadi lebih mudah ya. Dari bentuk umum yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah S. Jika Fx berderajat N, Px berderajat M kecil sama dengan N, maka derajat Hx dan S masing-masing, derajat Hx adalah N dikurang M. Derajat maksimum S adalah M dikurang 1. Jika suku banyak Fx berderajat N dibagi dengan X dikurang K, maka sisanya adalah Fk. 2. Jika suku banyak Fx berderajat N dibagi dengan Ax tambah B, maka sisanya adalah F min B per A. 3. Jika suku banyak Fx berderajat N dibagi X dikurang A dikali X dikurang B, maka sisanya Fa kurang Fb per A kurang B dikali X ditambah AF kali Fb dikurang BFA per A kurang B. Contoh soalnya, tentukan sisa hasil bagi Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 9X tambah 14 oleh X dikurang 3. Di mana pembahasannya, sesuai konsep sisa, Fx yang dibagi dengan X dikurang K, sisanya atau S sama dengan Fk. Maka X dikurang K, K-nya sudah diketahui yaitu 3, jadi X dikurang 3. Jadi nilai K sama dengan 3, substitusikan K sama dengan 3 tersebut ke persamaan Fx tadi, X pangkat 3 kurang 9X tambah 14. Jadi kita masukkan F3-nya sama dengan 3 pangkat 3 kurang 9 dikali 3 ditambah 14. 3 pangkat 3 sama dengan 27, 9 dikali 3 sama dengan 27, jadi 27 kurang 27 ditambah 14, hasilnya 14. 6. Teorema faktor. Teorema faktor. Misalkan Fx adalah sebuah suku banyak dengan X dikurang K adalah faktornya, jika dan hanya jika Fx sama dengan 0.
Teorema faktor dapat dibaca sebagai berikut. Jika X dikurang K, faktor dari Fx, maka Fx-nya sama dengan 0. Jika Fx sama dengan 0, maka X dikurang K merupakan faktor dari Fx. Contoh, menentukan faktor-faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 6. Konstanta negatif 6 memiliki faktor-faktor yang terdiri dari kurang lebih 1, kurang lebih 2, kurang lebih 3, dan kurang lebih 6. Dengan metode bagian di atas atau metode substitusi bisa diketahui nilai agar Fx sama dengan 0. Caranya, F-1 sama dengan min 1 dipangkatkan 3 ditambah 2 dikali min 1 dipangkatkan 2 dikurang 5 dikali min 1 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti ini faktor karena Fx kan sama dengan 0. Lalu F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1 dikurang 6 sama dengan negatif 8. Karena F1 bukan hasilnya 0, jadi dia didapatlah bukan faktor. Kita cari F2 sama dengan 2 dipangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi F2 sama dengan 0 merupakan faktor. Sedangkan F-3 sama dengan negatif 3 dipangkatkan 3 ditambah 2 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurang 5 dikali negatif 3 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi F-3 adalah faktor. Jadi dapat kita ketahui bahwa F-1, F2, dan F-3 merupakan faktor. Sehingga faktor-faktor tersebut adalah X ditambah 1, X dikurang 2, dan X tambah 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai akar-akar persamaan suku banyak. Nah, apa aja sih sifat-sifatnya? Yuk disimak videonya. Akar-akar persamaan suku banyak. X kurang K adalah faktor dari Fx jika dan hanya jika K adalah akar dari persamaan Fx sama dengan 0. Jika an X pangkat n ditambah an kurang 1 X pangkat n kurang 1 ditambah seterusnya tambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 dengan P tidak sama dengan 0 adalah nilai 0 dari Fx, maka P adalah pembagi A0. Jika Fx memiliki akar P per Q atau pecahan murni dengan Q tidak sama dengan 0, maka P adalah pembagi A0 dan P adalah pembagi AN. Sifat-sifat akar suku banyak. Yang pertama, persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu yang kedua, persamaan pangkat 3. Jika X1, X2, dan X3 adalah akar persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah CX tambah D sama dengan 0, maka X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 tambah X1 kali X3 sama dengan C per A. Dan X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Lalu yang ketiga, persamaan pangkat 4. Jika X1, X2, X3, dan X4 adalah akar persamaan AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX tambah E sama dengan 0, maka yang pertama X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 sama dengan min B per A. Lalu X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 kali X4 sama dengan C per A. Lalu X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 ditambah X1 kali X3 kali X4 ditambah X2 kali X3 kali X4 sama dengan min D per A. Dan yang terakhir X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A.
Baiklah, itulah pembahasan materi mengenai suku banyak. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian, nilai, operasi, konsep sisa pada suku banyak, teorema faktor, hingga akar-akar persamaan pada suku banyak. Itulah yang bisa kami jelaskan pada video kali ini. Sekian dari kami, jangan lupa like dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.